Video kali ini Mimin akan hadirkan sebuah alur cerita dari film asal Korea Selatan yang rilis pada tahun 2023 berjudul Ballerina. Film ini mengisahkan aksi seorang mantan penari balet yang berburu para pria hidung belang yang telah berbuat tidak senonoh pada dirinya. Nah, daripada penasaran, yuk kita simak videonya sampai selesai. Di awal film memperlihatkan sebuah toko kelontong yang dihampiri oleh beberapa orang pria tidak dikenal yang berniat ingin merampok toko tersebut. Namun baru diketahui ternyata toko itu menyimpan sedikit sekali uang cash karena lebih banyak menerima pembayaran non-tunai. Di tengah aksi perampokan tersebut, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang parasnya mirip banget dengan pacarnya Mimin. Sombong amat. Wanita itu bernama Okja dan dengan santainya membeli beberapa barang di tempat itu dan memperlihatkan segepok uang yang jumlahnya lumayan banyak. Para perampok yang melihat hal itu dengan segera pindah target pada Okja. Namun siapa sangka ternyata Okja memiliki kemampuan bela diri yang cukup mumpuni dan membuat para perampok babak belur dibuatnya. Film beralih ke sebuah pertunjukan yang memperlihatkan beberapa penari balet sedang tampil menari anggun di atas panggung. Namun terlihat salah satu dari mereka yang bernama Min-se menunjukkan ekspresi ketakutan yang belum diketahui penyebabnya. Di sisi lain, Okja yang sedang beristirahat menerima panggilan telepon dari Min-se dan meminta untuk bertemu. Okja yang memang sedang non-job segera menuju rumah temannya itu. Namun setibanya di tempat tujuan tidak ada jawaban dari sosok sang teman yang membuat Okja masuk untuk memeriksa. Namun di dalam rumah ia hanya menemukan sebuah kotak kado yang berisi sepasang sepatu balet dan sepucuk surat yang bertuliskan "Tolong balaskan dendamku". Setelah membaca surat itu, Okja merasa ada yang tidak beres lalu memeriksa ke semua ruangan. Namun yang ia temukan adalah tubuh Min-se tergeletak di kamar mandi dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan satu unit ponsel yang terus menyala di sampingnya. Setelah kejadian itu, Okja terus-terusan kepikiran dengan temannya dan membayangkan masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Min-se di sebuah toko kue. Saat itu Okja berniat membeli kue ulang tahun untuk Okja sendiri. Dan sejak saat itu terjalin pertemanan yang sangat akrab antara mereka berdua. Kembali ke masa kini yang memperlihatkan Okja melihat sebuah kode dalam surat yang ditulis oleh Min-se. Dan berdasarkan kode tersebut, Okja mencoba mencari informasi di dalam internet dan menemukan sebuah situs makanan online. Okja mencoba berkomunikasi di situs tersebut dengan memesan makanan. Dan setelah cukup lama menunggu, akhirnya balasan pun diterima. Dan anehnya, situs makanan tersebut hanya menerima pembayaran berupa Bitcoin. Dan tentunya metode pembayaran itu sangat tidak biasa bagi makanan online. Okja memesan satu kotak makanan namun dibalas dengan pertanyaan yang sepertinya adalah sebuah kode rahasia. Jawaban Okja yang ngelantur akhirnya membuat komunikasi terputus saat itu juga. Namun tidak lama kemudian terdengar suara panggilan di HP Min-se dari nomor yang tidak dikenal. Saat diangkat terdengar suara seorang pria yang mengajak bertemu di sebuah tempat namun dengan nada ancaman. Tanpa pikir panjang, Okja segera berangkat ke tempat pertemuan tersebut dan setelah cukup lama menunggu, ia pun akhirnya melihat sosok seorang pria yang sedang menghubungi seseorang yang ternyata ia menghubungi ponsel Min-se. Dan setelah itu terlihat pria berpostur kekar dengan paras tampan yang tampaknya mirip-mirip kayak Mimin. Karena tidak ada jawaban dari HP Min-se, sang pria yang diketahui bernama Mang Choi menggunakan mobil mewah meninggalkan tempat itu dan tentunya diikuti oleh Okja dari belakang tanpa diketahui hingga tiba ke sebuah rumah mewah di tempat yang terpencil. Keesokan harinya, Okja terus menunggu hingga Mang Choi meninggalkan rumah. Saat rumah itu tidak berpenghuni dan bermodalkan ilmu maling yang ia dapat dari bangku sekolah, Okja masuk ke dalam dan memeriksa setiap ruangan di rumah itu dan akhirnya menemukan lemari yang dianggapnya cukup mencurigakan. Saat dibuka, ternyata isi dari lemari itu adalah pernak-pernik alat penyiksaan yang biasa dipakai untuk wanita. Tidak sampai di situ, Okja juga menemukan banyak memori saat membuka laci lemari tersebut. Memori itu bertuliskan nama-nama wanita yang tidak ia kenali, namun ada satu yang bertuliskan nama tidak asing bagi Okja, yaitu Min-se. Saat diperiksa, ternyata isi dari memori itu adalah video tindak asusila yang dilakukan oleh Mang Choi pada Min-se.
Setelah mengetahui Minse menjadi korban tindak asusila yang membuat nyawanya melayang, Okja merasa marah dan sangat dendam pada Mang Choi. Untuk membalaskan dendam Minse tersebut, Okja diam-diam mencari informasi tentang Mang Choi menggunakan alat penyadap yang sengaja dipasang di ruangan tempat Mang Choi berada. Dan tidak lama kemudian terdengar obrolan Mang Choi dengan seseorang yang janjian bertemu di sebuah klub malam. Mengetahui hal itu, Okja pun bermaksud mendatangi klub malam untuk memburu sang pria. Di tempat itu, mereka berdua bertemu secara langsung dan hal itu dimanfaatkan oleh Okja untuk membawa Mang Choi ke sebuah tempat. Sebagai seorang pria yang hidungnya belang, Mang Choi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia membawa Okja ke sebuah hotel terpencil yang letaknya entah di mana. Kejanggalan mulai terlihat saat Okja mengetahui salah seorang pria resepsionis ternyata menggunakan gelang kaki yang menjadi tanda bahwa pria itu adalah seorang narapidana. Dan benar saja di dalam kamar itu Okja diberi minuman berupa obat bius yang membuat wanita itu tertidur lelap. Dan hal itu menjadi kesempatan bagi Mang Choi untuk melakukan tindak asusila dan direkam sebagai koleksi. Akan tetapi, ternyata Okja berpura-pura tertidur karena memang ia tidak meminum obat bius yang diberikan. Hasilnya, baku hantam terjadi antara mereka berdua yang membuat Mang Choi mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri. Dan beruntungnya bala bantuan tiba menyelamatkan Mang Choi dari kematian. Saat Okja semakin terjepit, ia diselamatkan oleh seorang wanita yang muncul dari kamar sebelah. Wanita itu bernama Aning dan merupakan salah satu korban asusila yang memang telah lama disekap di hotel itu. Merasa nyawa semakin terancam, Okja dan Aning kabur membawa mobil mewah milik Mang Choi. Mang Choi yang telah terluka parah mendapatkan perawatan berupa jahitan yang begitu banyak pada bagian pipi dan didampingi oleh seorang pria sebut saja bernama Odeng. Si Odeng ternyata bos besar mafia yang menggerakkan jaringan obat terlarang dan video asusila. Mang Choi dianggap mengecewakan dan bikin malu karena dihajar ampe babak belur sama seorang cewek. Si Odeng memaksa agar Okja dibawa ke hadapannya dan diberi waktu hanya 3 hari. Di sisi lain, Aning yang kabur bersama Okja menceritakan bahwa hotel yang didatangi merupakan kamuflase semata karena tempat itu merupakan markas penyekapan para wanita muda untuk dieksploitasi yang jumlahnya ada lusinan wanita. Di tempat lain, Mang Choi yang mulai putus asa mendatangi temannya yang bernama Buyung di pabrik obat terlarang yang berkamuflase sebagai toko obat. Buyung dijanjikan sejumlah uang sebesar 100 juta won atau kalau dirupiahkan ya sekitar 2 miliar. Jika ia bersedia membantu Mang Choi menghapus Okja dari dunia. Dan uang itu akan diterima oleh Buyung paling lama 2 hari. Keesokan harinya, Okja yang sudah kadong ingin membalas dendam pada Mang Choi dan komplotannya, membeli beberapa senjata yang terkesan antik dari pedagang mainan keliling. Bahkan ia juga membeli pelontar api yang biasa digunakan untuk membasmi sarang tawon. Dan pada malam harinya, sepulang Okja dari membeli makanan, ia tidak menemukan keberadaan Aning di rumah. Malah yang ia dapat adalah serangan secara tiba-tiba dari Mang Choi dan Buyung. Karena kepepet membuat Okja harus kabur lewat jendela. Merasa nyawanya semakin terancam, maka malam berikutnya dengan persiapan yang matang, Okja mendatangi markas para mafia tempat Mang Choi berada yang berkamuflase sebagai peternakan kuda. Di tempat itu, Okja juga menemukan pakaian Aning tergeletak tanpa diketahui kemana pemiliknya. Okja mulai menghapus nyawa satu persatu setiap pria yang ia temui di tempat itu. Hingga pada akhirnya, ia menemukan sebuah ruangan rahasia yang merupakan tempat pembibitan bahan baku pembuatan narkoboy. Di ruangan itu, ia juga secara langsung bertemu dengan si Odeng yang merupakan bos besar di tempat itu. Dan tanpa babi bu, sebusir timah panas melesat tepat mengenai dahi si Odeng yang membuatnya seketika pindah ke neraka. Tidak sampai di situ, Okja juga mengirim semua pria di tempat itu menyusul bos mereka hingga tidak ada yang tersisa. Hingga sejauh ini, Okja masih belum menemukan keberadaan Mang Choi yang menjadi buruan utamanya. Dan pada akhirnya, Okja berhasil bertemu dengan Buyung yang membawa Aning dalam keadaan terikat dan tidak berdaya. Di saat yang sama, Mang Choi muncul melepaskan timah panas yang mengenai tepat di bahu Okja.
Bahkan Buyung dikirim ke neraka oleh Mang Choi karena sebenarnya ia tidak berniat memberikan uang 100 juta won pada Buyung. Saat Okja semakin terjepit, beruntung Aning memberi pertolongan sehingga Okja mempunyai kesempatan untuk melumpuhkan Mang Choi. Okja tidak mau menghapus buruannya begitu saja dari dunia, sehingga ia membawa Mang Choi ke tepi pantai dan dengan pelontar api mengirim Mang Choi bersama mobil mewahnya ke neraka. Alur cerita pun selesai.